Saya mau bertanya, apakah saya bisa menyebabkan istri saya terkena ain jika saya sering memuji bentuk bagian tubuh istri saya? Karena saya kadang suka sangat kagum dengan bentuk bagian istri saya, Ustaz. Kalau kena ain itu haknya dia pribadi ya. Ini yang ketawa-ketawa biasanya bujang karena enggak tahu Gak ngerti, perlu Ustaz. puji atau enggak gitu ya. Dan memang harus royal dalam memuji gitu ya. Kalau ada kelebihan penampilannya bagus, wangi, bajunya bagus, memang puji. Nggak masalah, memang harus dipuji gitu kan. Makanya Nabi SAW berikan julukan Aisyah dengan Humairah. Ya, artinya wanita yang memiliki pipi yang kemerah-merahan gitu kan. Ya, itu tidak ada sesuatu yang menghalangi seseorang untuk memuji pasangannya. Malah itu tempatnya memuji. Kalau antum puji wanita yang tidak halal itu tidak boleh. Gitu kan. Sengaja puji akhwat, oh matanya bagus banget, apalah bajunya bagus. Itu syaitan. Syaitan manusia gitu kan. Tapi kalau istri malah harus memuji. Kadang-kadang ada ikhwah kita begitu. Digoda sama syaitan. Kalau sama orang lain kena fitnah. Sama istrinya tidak. Malah istrinya tidak pernah dipedulikan, tidak pernah dipuji. Ini keliru gitu kan. Jadi boleh saja memuji, itu hak antum memuji. Kalau tadi khawatir kena ain, kan ada solusinya. Ucapkan, Masya Allah, Tabarakallah. Gitu kan. Tinggal kita mengatakan Masya Allah, mereka selesai. Karena kasus yang seorang laki-laki di masa Nabi SAW dulu, karena dia sangat putih dan tampan, sampai digambarkan dia mirip dengan wanita, karena tampannya gitu. Pada saat dia mandi, ada satu orang lewat, hasad dengan dia. Kemudian mengatakan, wanita yang dipingit, anak gadis yang dipinggir saya tidak seputih kamu. Tiba-tiba pingsan orang itu. Karena yang sedang melihat dia ini hasad, iri sama dia. Maka dilapor kepada Nabi SAW. Nabi SAW bilang, siapa tadi yang lihat dia waktu mandi? Karena di masa itu kamar mandi gak ada dalam rumah. Di padang pasir, semua rumah. Ya, semua rumah itu WC-nya maaf, dan kamar ini 2 rumah, tidak ada dalam rumah. Termasuk rumah Nabi SAW. Ya, sampai sekarang ada miniatur rumah Nabi itu tidak ada kamar mandi atau WC dalam. Jadi kalau mau buang hajat itu pergi jauh, keluar. Nah, kamar mandi laki-laki itu biasanya dari pelapa kurma dan hanya sampai ke daerah kepala atau leher saja. Sehingga ketahuan kalau itu laki-laki. Kalau perempuan tertutup sampai ke atas. Makanya waktu orang ini lagi mandi dilihat oleh seseorang, orang itu tahu. Lalu dia mengatakan, wah anak gadis yang dipingit saya tidak ada yang seputih kamu. Pingsan tiba-tiba. Dilapor ke Nabi SAW. Lalu Nabi bilang, siapa yang melihat tadi waktu dia mandi? Mereka bilang si fulan ya Rasulullah. Kata Nabi panggil dia. Dipanggil kata Nabi SAW, halla barakt. Kenapa kau tidak bilang Masya Allah? Tabarakallah, gitu kan? Maka kalau ucapin itu aman. Tapi karena dia sudah terlanjur kenakan ain orang ini, maka disuruh udunya dimandikan atau disiramkan kepada orang yang kena tadi. Memang ini ain berbahaya sekali ya. Bahkan kita bisa kenakan ain diri kita sendiri. Antum kalau lihat diri antum di cermin, antum kagum dengan ciptaan Allah pada diri antum juga bilang Masya Allah. Diri antum sendiri juga begitu. Ya. Anak antum mungkin kecil, lucu, bermain-main aktif, Masya Allah. Pakaian antum bagus, Masya Allah. Mobil antum bagus, motor, Masya Allah. Apa saja. Selalu antum bilang, Masya Allah, Tabarakallah itu sangat baik. Itu disunnahkan oleh Nabi SAW. Jadi tinggal ucapin itu insya Allah aman. Ustaz, saya sering berdebat sama istri saya. Karena istri saya kadang kalau ngasih tahu saya seperti menggurui. Saya suka kesal dan saya suka bilang, kamu tuh kalau ngasih tahu suami jangan kayak gitu. Karena laki-laki itu fitrahnya sebagai pemimpin. Apakah saya salah Ustadz? Jika saya benar, mohon nasihati istri saya Ustadz. Bagaimana? Selalu ada pesannya. Mohon nasihati istri saya bagaimana cara memberitahu suami agar bisa diterima Ustadz. Hadapi kaum laki-laki. Coba bayangkan teman-teman, kita lagi buat salah nih laki-laki. Tapi tiba-tiba istri kita datang memegang tangan, malah dipelukan kita. Ini maaf, bujang-bujang ya. Ini istri maksudnya. Harusnya istri ya. Kemudian dia tahu nih sebenarnya kita yang salah. Kita pun tahu kita salah. Tapi dia mengatakan, kalau seandainya selama ini saya ada salah tolong dimaafin ya. Apa yang terjadi pada diri antum? Kita akan keluar sifat kepemimpinan mengatakan tidak, saya yang salah maafin saya. Kan gitu. Karena dirangkul kan gitu. Memang begitu. Sama menghadapi ayah, menghadapi paman, menghadapi saudara laki-laki, suami, anak laki-laki sama. Caranya adalah dengan cara merangkul mereka. Bahkan kita seakan-akan memang hanya minta saran. Itu sudah ajaran Nabawi. Ajaran Nabi SAW yang harusnya tidak luput dari setiap orang di antara kita Allah. Seorang suami mengalami depresi Ustaz, dikarenakan sang istri jarang memberi hak biologis kepada suaminya, dikarenakan sang istri kelelahan mengurus anak dan kurang bergairah. Sebulan bisa hanya 1 kali atau 2 kali, itu pun terpaksa. Bagaimana solusinya jika ada kondisi seperti ini Ustaz?
memang begini teman-teman. Di saat Allah subhanahu wa ta'ala berikan antum sebagai suami kemampuan finansial. Walaupun tidak banyak. Kalau sudah punya anak, siapkan pembantu. Siapkan orang yang bantu. Nabi SAW di dalam rumah beliau, semua ummahatul mukminin itu punya pembantu. Ada pembantu yang membantu. Supaya memang sang istri tidak terserap semua energinya ya, yang kepada urus anak, kepada urus rumah, untuk masak, bersih. Itu kan susah memang. Ya. Tapi kalau disiapkan satu orang pembantu yang membantu dia, Aisyah radhiyallahu anha tidak punya anak, tapi punya pembantu. Ingat kisah Ifk waktu beliau dituduh berzina dengan Safwan, itu kan oleh kepala munafik. Apa yang terjadi? Nabi SAW diskusi dengan Ali bin Abi Thalib dan Zubair bin Awam. Kita ingin titik beratkan pendapatnya Ali. Apa kata Nabi SAW? Bagaimana pendapat Ali? Kata Ali, ya Rasulullah, orang yang paling dekat dengan Aisyah pembantunya. Karena tiap hari sama-sama. Kita tanya pembantunya. Maka dipanggil pembantu Aisyah lalu ditanyakan tentang keadaan beliau. Maka kebetulan pembantu itu memang karena dia seorang mukminah dan dia jujur, dia sampaikan. Dia bilang, setahu saya tidak pernah ada satupun pelanggaran agama yang terjadi pada diri Aisyah. Apalagi mau berinteraksi sama lawan jenis, itu nggak mungkin. Satu-satunya yang pernah saya kecewa, itu hanya pernah saya minta agar Aisyah menjaga adonan roti saya. Karena saya lagi mau pergi ke satu tempat, saya kembali ternyata dia lalai dimakan oleh kambing atau domba adonan tersebut. Itu saja, tidak ada pelanggaran yang lain. Tapi kan saksi bahasannya ada pembantunya. Hadis Bukhari yang menjelaskan bagaimana Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau pernah didatangi oleh Nabi SAW, kemudian Nabi memanggil-manggil pembantunya Ummu Salamah. Perempuan. Lalu dia tidak datang wanita itu. Perempuan itu tidak datang. Maka Ummu Salamah datang. Dalam riwayatnya dikatakan Ummu Salamah pun datang ke kamar pembantunya. Lalu mengatakan, kenapa saya melihat Nabi SAW memanggil-manggilmu lalu kau tidak datang? Sementara pembantu itu dalam riwayat ini disebutkan sedang bermain-main dengan domba kecil. Maka kata pembantu tersebut, saya tidak mendengarnya. Lalu segera dia lari ke arah Nabi. Lalu dia mengatakan, demi zat yang telah mengutus anda dengan benar, saya benar-benar tidak mendengarkan. Lalu kata Nabi SAW, kalau bukan karena kisos bisa dibalas hukuman fisik dengan fisik, saya akan pukul kamu dengan kayu siwak ini. Tapi saksi bahasan Ummu Salamah punya pembantu. Gak boleh antum egois sebagai laki-laki. Udahlah, kamu istri, kerja aja sendiri semuanya. Ya, terus setelah itu tetap juga harus dipenuhi kebutuhan biologisnya, repot. Gitu kan? Perempuan bukan seperti kita mandi simple selesai pakai parfum. Mereka dandannya luar biasa lamanya. Gitu kan? Butuh waktu, buku segala macam. Dia ingin tampil prima di depan suaminya, gitu, atau yang maksimal. Kan begitu. Jadi saran saya, kalau memang Allah SWT mudahkan, siapkan pembantu. Ya, akan memudahkan urusannya sehingga dia bisa membagi waktu. Ya, dia bisa membagi waktunya. Itu poin ya. Kalau memang kasusnya karena ini, alhamdulillah ini jawabannya. Tapi kalau kasusnya misalnya, sudah ada pembantu, ini kan karena masih umum tadi ya. Yeah. Misalnya sudah ada pembantu, tapi memang sang istri ini selalu mengelak dan mengatakan misalnya saya capek, saya letih. Dan menurut pandangan antum sebagai suami sebenarnya dia sudah diberikan haknya. Misalnya disiapkan tempat yang layak, dia juga sudah cukup istirahat. Sebenarnya sudah ada pembantu yang bantu di rumah tangga, maka ini pelanggaran agama. Kalau ini terjadi pelanggaran agama, wajib diingatkan karena masuk dalam bab nusyud. Bab pembangkangan. Dan ini termasuk dosa besar bagi wanita. Tidak boleh. Sampai kata Nabi SAW banyak hadis masalah itu. Riwayat Bukhari, Muslim, Ahli Sunan meriwayatkan riwayat-riwayat yang sahih. Kalau seorang istri sedang dicorong asap rumahnya dipanggil oleh suaminya. Maksudnya dipanggil untuk melayani termasuk biologis. Maka dia wajib datang. Pernah juga ada seorang wanita datang kepada Aisyah lalu mengatakan, apakah kami ini berdosa di saat kami lagi sedang tidak mood, ya, lagi jengkel, lagi ada masalah. Kemudian dipanggil biologis oleh suami. Lalu kemudian kami tidak melayaninya. Kata Aisyah, iya. Tetap dosa, gitu kan. Lalu Aisyah memberikan gambaran, kalau seandainya engkau sudah ada di tungganganmu. Kalau kita sekarang di mobil atau di motor, sudah siap keluar, dipanggil oleh suami, wajib kamu datang. Nah ini jawaban Aisyah. Jadi memang karena tidak ada alasannya. Gitu kan. Dia hanya sekedar tidak mau layani suaminya, malas-malesan, sibuk, lagi ngobrol sama temannya, dan seterusnya. Ini tidak boleh. Ini masuk dalam masalah pembangkangan. Diingatkan baik-baik. Dan ini bisa berlaku ayat dalam surah An-Nisa. Wallati takhafuna nusyudahunna fa'iduhun. Yang kalian khawatirkan para istri masuk dalam bab nusyud. Pembangkangan karena tidak mau melayani kebutuhan suami. Ya, makannya, minumnya, biologisnya dan segala macam. Fa'iduhun. Ingatkan baik-baik.
Ini nggak boleh loh, ini haram. Kalau mereka tolak, maka wahjuruhun. Baru diboikot, diranjang. Tidak dilakukan interaksi biologis. Kalau tetap juga tidak mau, wadribuhun. Boleh dipukul. Tapi ulama mengatakan pukulan yang tidak boleh berbekas. Sebagian ulama mengatakan menggunakan kayu siwak saja, lalu diingatkan. Kalau juga tidak mau menjalankan tugas, ya sudah, jangan berlama-lama dengan wanita begini. Ya, alhamdulillah wanita banyak, gitu ya. Dia tidak mau jalankan tugas, saya tidak mungkin bertahan bertahun-tahun tanpa dilayani biologis, tanpa senyum, tanpa ramah, tanpa hiburan dan segala macam. Karena orang menikah memang untuk itu. Udah tidak bisa, ya sudah. Insya Allah ikhtiar, ceraikan, cari wanita lain. Ya, seperti itu. Berikutnya Ustadz, bagaimana cara menasihati adik saya yang masih kuliah dan masih senang-senangnya bergaul, pacaran, pakai kerudung pun masih menggunakan kerudung-kerudung yang modis. Saya sebagai kakak laki-lakinya merasa terbebani tanggung jawab karena ayah saya juga sudah meninggal, Ustaz. Tugas kita hanya menyampaikan. Siapapun itu. Mau adik, mau pasangan hidup, mau orang tua, mau anak. Tugas kita menyampaikan. Contoh tentang orang tua pada anak Nabi Nuh alaihissalam kepada anaknya. Ya, yang akhirnya sampai tenggelam. Sampai sudah mau tenggelam, air sudah turun dari langit, hujan sudah keluar dari bumi, anaknya masih diajak untuk naik ke kapal, tidak mau juga. Ya, seingat saya namanya Kan'an. Akhirnya tenggelam, gitu kan. Itu contohnya. Begitu juga contoh kalau anak kepada orang tua, Nabi Ibrahim alaihissalam kepada ayahnya. Sudah diajak, didakwahi, tidak mau juga. Akhirnya meninggal dalam keadaan kufur. Pasangan hidup, Allah berikan perumpamaan Nabi Nuh dan Nabi Lut kepada kedua istri mereka. Ya, istri masing-masing gitu ya. Tinggal, kata Allah SWT, keduanya itu berada di bawah naungan hamba kami yang saleh. Ya. Tapi fakhanatahuma, tapi keduanya mengkhianati, tidak mau ikut petunjuk tersebut. Ya. Jadi ini banyak contoh-contoh berhubungan dengan masalah hal ini yang bisa kita ambil belajar.